wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah, Bapak Ibu, muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Puji dan syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas segala limpahan nikmat dan karunia. Kita menjadi orang beriman, kita menjadi hamba yang taat, kita masih sehat ya jamaah sekalian, masih diberikan rasa aman saat kita keluar rumah maupun kita bepergian kemana saja. Dan juga nikmat yang lain yang kalau kita sebutkan sangat banyak ya jamaah sekalian. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai nikmat yang begitu banyak kita baru tahu harganya nikmat dan juga bisa bersyukur setelah nikmat itu hilang. Kalau sudah hilang jamaah sekalian, untuk mengembalikan lagi susah, harganya juga mahal, waktunya juga lama, Pak. Itu karena apa? Ketidaksyukuran kita sebelumnya. Padahal untuk bersyukur itu mudah, Pak. Bersyukur itu nggak pakai duit. Kemudian untuk bersyukur itu nggak butuh waktu lama, ya, nggak butuh effort yang besar. Yang penting kita istiqomah aja dalam ibadah, Pak. Buktinya antum bolak-balik ke masjid bukan nggak sakit kan? Sakitnya bukan karena bolak-balik ke masjid ya, dan lain-lain. Ya, semoga Allah memberikan kita taufiknya dan bimbingannya untuk selalu bisa menjadi hamba yang bersyukur. Benar, salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada keluarga beliau, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang istiqomah ya di atas ajaran yang mulia ini, ya, dan juga taat sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk istiqomah dan taat sampai ajal menjemput kita masing-masing. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjadi pengikut Nabi yang setia, sekali lagi kita harus berusaha seumur hidup menahan diri jamaah sekalian dari berbuat dosa besar. Dan dosa besar yang berat jamaah sekalian adalah diantaranya zina. Kemarin kita sudah bahas jamaah sekalian, ya, diantara dosa besar adalah zina. Dan zina tidak sama dosanya, sama-sama semua dosa besar, tapi tingkatannya berbeda-beda. Sebagian zina itu lebih besar dosanya dibandingkan zina kepada orang lain. Jadi demikian, kemarin kita sudah bahas, cuma kita belum membahas yang juga penting jamaah sekalian yang berkaitan dengan masalah zina. Na'udzubillah minaz zina wal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Yaitu tentang apa tips kita jamaah sekalian untuk bisa terhindar seumur hidup kita dari zina. Kita sebagai hamba Allah jamaah sekalian harus mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang kalau sudah melarang zina, juga melarang apa saja yang mendekati zina, dan juga menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari perzinahan jamaah sekalian. Apa saja yang diusahakan dan diupayakan oleh agama kita jamaah sekalian agar kita sebagai hamba Allah jauh dari zina. Yang pertama jamaah sekalian adalah al-hasu ala mubadarati bizawaj. Kita diajak oleh agama kita untuk segera menikah. Kalau memang sudah waktunya dan sudah merasa mampu, ngapain ditunda-tunda, Pak? Ngerawat orang tua juga enggak, ya. Kemudian kita juga sudah mampu, ya menikahlah jamaah sekalian. Orang tua juga masih sehat jamaah sekalian, ya. Maka saat itu menikah buat apa? Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan pada kaum pemuda, para pemuda untuk segera menikah kalau memang sudah mampu.
Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya ma'syarus syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Wahai golongan para pemuda, ya, siapa saja di antara kalian yang mampu ba'ah itu berhubungan intim dengan perempuan dan konsekuensi setelahnya berupa nafkah, bisa nafkahi anak orang, maka segeralah menikah. Jadi kalau sudah mampu ba'ah, ya, maka saat itu menikahlah, karena menikah itu lebih memejamkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jadi agar kita tertunduk jemaah sekalian dari yang haram dan juga terjaga kemaluan kita dari yang haram, tetap berhubungan intim tapi halal jemaah sekalian, itu adalah nikah, nggak ada yang lain. Apalagi di zaman sekarang nggak ada hamba sahaya, Pak. Budak itu nggak ada. Kemudian lalu siapa saja yang belum mampu maka hendaknya dia berpuasa, puasa sunnah, Pak. Kalau puasa sunnah, kalau syahwatnya itu bergolak dan dalam keadaan dia belum mampu, Pak, ya, karena masih fakir gitu ya, belum dapat pekerjaan dan ada pekerjaan tapi untuk makan diri sendiri saja, maka Nabi menyarankan untuk berpuasa. Ya, kalau sudah Nabi nyuruh berpuasa, ya sudah berpuasa. Nabi nggak memperbolehkan seseorang untuk istimna. Apa istimna, Pak? Ya, istimna itu apa? Onani zaman sekarang nggak bisa. Tetap berdosa itu. Karena yang halal untuk kita nikahi, maksud kita berhubungan intim dengannya adalah kalau nggak pasangan hidup kita, budak perempuan kita, Pak. Selain itu yang ketiga tidak ada yang ketiga, Pak. Tidak ada yang ketiga ya mas sekalian. Ya. Nah kalau memang alasannya kenapa kita disuruh nikah atau pemuda disuruh nikah, syahwatnya berkobar-kobar tapi tidak bisa menikah, maka dia disuruh berpuasa jemaah sekalian. Nah, alasan suruh berpuasa dalam keadaan syahwat berkobar dan nggak bisa nikah karena puasa itu bisa meredam syahwat, bisa mematikan syahwat. Kalau syahwatnya setiap hari berkobar-kobar gimana? Ya sudah, puasanya puasa Nabi Daud. Kalau puasa syahwatnya berkobar-kobar itu nggak setiap hari, ya pekanan lah, ya berarti puasa Senin Kemis. Syahwatnya berkobar-kobar jarang, tapi sekali berkobar-kobar beberapa hari, ya udah puasa 3 hari per bulan. Nggak harus ayam mulbit ya mas sekalian. Ya karena memang dalam satu riwayat Nabi juga pernah melakukan puasa 3 hari per bulan dan nggak melihat tanggalnya itu berapa aja, pokoknya puasa 3 hari per bulan. Nah begitu aja maksudnya. Nah kalau sudah agama kita jamaah sekalian menyuruh menikah, maka konsekuensinya wali, wahai para wali murid maksudnya, wali nikah itu juga harus ikut menyukseskan ya perintah Nabi ini dengan tidak melarang anak-anak perempuannya untuk menikahi perempuan, untuk menikahi pria gitu ya, yang sudah sekufu dengan dia. Sekufu itu misalnya kalau anak perempuan kita itu penghafal Quran, yang sekufu dengan dia ya adalah penghafal Quran juga, Pak. Yang tidak sekufu itu selevel. Yang selevel dengan dia adalah yang sama-sama penghafal Quran, sama-sama yang ngerti ilmu syar'i gitu ya. Dan yang tidak selevel, tidak sekufu adalah ini penghafal Quran tidak selevel dengan orang yang kaya, Pak, tapi tidak ngerti ilmu agama. Ya umat Islam sholat, tapi baca Qurannya nggak bisa, nggak selevel, Pak. Nah kalau ada anak perempuan suka dengan yang selevel dengan dia, walaupun dia masih fakir, Pak, ya insya Allah nanti Allah kayakan jamaah sekalian. Ya sudah dilancarkan. Jadi justru jangan dipersulit. Termasuk orang tua juga jangan mempersulit di dalam mahar. Jadi istilahnya al-mughalatu fil mahar, yaitu ya meninggikan mas kawin. Ini tidak selayaknya jamaah sekalian. Memang nggak berdosa tapi nggak selayaknya begitu. Ya seperti itu jamaah sekalian. Jadi jangan, nggak usah ditinggikan mas kawin lah, sekedarnya aja. Justru Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberitahu, a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan. Jadi perempuan yang paling besar keberkahannya, paling banyak keberkahannya adalah perempuan yang paling sedikit biayanya.
termasuk sedikit nuntut mas kawinnya. Nah, para pemuda kalau ada perempuan berkata mas kawinnya apa, terserah mas aja, loh gitu tuh ada enak, bagus. Itu perempuan yang banyak keberkahan, nggak banyak nuntut biaya hidup dia tuh nggak banyak. Ini perempuan yang banyak keberkahan justru seperti itu, Pak. Walaupun dia mungkin pendidikannya nggak sampai S1, Pak, tapi perempuan seperti ini adalah perempuan yang besar keberkahannya. Ini Nabi yang mentazkiyah perempuan seperti itu, ya. Jadi Nabi menyanjung perempuan seperti itu, Pak. Tidak dilihat dari pendidikannya, enggak. Pendidikan tinggi tapi diminta mas kawinnya mahal, Pak. Ya boleh aja, itu hak dia. Sehingga laki-laki pada minder, jamaah sekalian. Akhirnya, ya dia juga berhak, silakan. Tapi harus mau menerima konsekuensi kalau suatu ketika nggak ada yang melamar dia. Ya karena dia memahalkan mas kawin. Orang tuanya juga seperti itu juga lagi. Akhirnya dulu ketika masih muda berkata, siapa saya cantik, saya muda, gitu Pak. Siapa saya gitu, saya sarjana S1 S2. Tapi ketika nggak kawin-kawin ya mas, sampai usia 40 tahun, siapa saja, gitu. Siapa saja ya mas. Nah makanya hati-hati jamaah sekali. Jadi karena kita juga dulu mungkin jamaah sekalian menikah itu juga nggak menginginkan seperti itu. Jadi harus tahulah dulu kita nikah itu dalam keadaan belum punya rumah, ngontrak. Juga menginginkan mertua kita itu tidak meninggikan mas kawinnya. Seperti itu pula calon menantu kita itu juga begitu ya mas sekalian. Ya kalau memang kita lihat dia memang laki-laki soleh, baik ya mas sekalian, ini sudah. Kenapa gara-gara dia gak punya kendaraan, gak punya rumah, atau belum punya penghasilan tetap, tapi kan tetap berpenghasilan Pak, belum punya pekerjaan tetap, tapi kan tetap bekerja, harusnya begitu ya mas sekalian. Nah jadi demikian. Kadang pemudanya mau nikah tapi keluarga dari perempuan yang nggak mau melancarkan itu. Nah kita yang sudah ngaji jemaah sekalian, yang nggak usah sulit-sulit, berbaik sangkalah Allah akan memberikan limpahan dan ya keluasan rezekinya kepada anak kita jemaah sekalian. Iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih. Apabila orang-orang yang menikah itu dalam keadaan fakir jemaah sekalian, Allah akan memberikan kekayaan pada mereka dari karunia Allah. Allah Maha Kaya jemaah sekalian. Tapi itu tadi, jangan asal lamar diterima, nggak dilihat dulu Pak. Dilihat dulu maksudnya agamanya dia, akhlaknya pria itu, dia sholat apa enggak. Oke lah dia ngajinya baik, tapi akhlaknya baik apa enggak. Ngajinya rajin tapi akhlaknya caci maki, suka gampang marah Pak, suka zalimi orang, di mana-mana ngutang nggak bayar. Jangan jamaah sekalian. Jadi menyerahkan anak kita kepada singa jamaah sekalian. Jangan. Rajin ngaji tapi tidak diamalkan. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Caranya gimana jamaah sekalian? Kalau sudah dilamar anak kita, ya kita jangan ngasih jawaban iya atau tidak dulu. Kasih kami waktu sebulan. Nah dalam waktu sebulan itu kita gerilya, cari tahu nih si fulan ini benar nggak kerja di sana, si fulan ini gimana sih akhlaknya. Ya Pak, cari tahu lah gimana punya medsos apa enggak, kan bisa dilacak tuh Facebooknya gitu dan lain-lain. Kalau dia memang baik, ya di mana-mana baik. Habis itu istikharah ya mas sekalian. Yang istikharah itu bukan anak perempuan kita juga, tapi kita pun bisa istikharah karena kita yang akan menikahkan anak kita. Ya jangan sampai kita menikahkan anak kita pada laki-laki yang keliru. Nah kalau sudah begitu ya mas, sudah istikharah, lanjut Pak. Jadi memudahkan menikah bukan berarti kita gampang. Laki-laki nggak benar gitu, sudah yang penting anak saya laku. Oh nggak begitu juga. Jadi ibaratnya pertengahan jamaah sekalian. Ya pertengahan. Demikian. Itu yang pertama jamaah sekalian. Nah kalau sudah masing-masing kita melancarkan, kalau ada saudara kita belum menikah ya kita bantu jamaah sekalian. Nah di sini misalnya ada belum menikah atau ada yang sudah pernah menikah mau nikah lagi ya, karena dia bercerai atau pasangan hidupnya nggak ada, atau memang pengen menikah lagi alias poligami, ya sudah
Dibantu Pak, dibantu nggak Pak? Dibantu jangan sekalian. Apa antum cuekin aja? Dibantu gitu ya. Seperti itu. Terserah antum mau bantu gimana, mau cariin ya, mau dibantu duitnya juga nggak apa-apa, materinya dan lain-lain. Yang penting kita bantu aja mas sekalian. Jadi saya bantu doa aja, nggak apa-apa, mendingan Pak. Itu namanya peduli terhadap saudara sesama umat Islam. Nah, yang berikutnya jamaah sekalian, agama kita memerintahkan kita untuk ghaddul basar, yaitu memejamkan mata dan pandangan kita dari yang haram-haram. Yang haram itu adalah perempuan yang tidak halal bagi kita, ajnabiyat, perempuan asing, perempuan nggak mahram dengan kita. Ajnabiyat itu maknanya adalah istilah perempuan-perempuan yang tidak mahram dengan kita. Tidak mahram, tidak haram nikah. Berarti halal nikah dengan kita. Tapi nggak boleh kita pandangan berlebihan jamaah sekalian. Kita pandangi, dilihatin, itu nggak boleh. Nah baik, ya jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk ghaddul basar di dunia nyata atau di dunia maya atau di gambar jamaah sekalian, atau dalam film, sama saja jamaah sekalian. Ya demikian. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit bagi orang itu terhindar dari zina kalau dia itu mata keranjang. Ya, mata keranjang itu susah. Jadi kalau dikit-dikit ngelihat, nonton, membayang, macam-macam. Jadi zina anggota tubuh selain malam sudah dilakukan, sulit Pak, sulit dijumpai. Ya, dan itulah seperti kata firman Allah, falamma zahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah menyimpang, sekalian Allah simpangkan mereka. Jadi ya ini kita hati-hati Pak, karena kalau Allah sudah menyimpangkan, merubah hati kita Pak, gara-gara kita meremehkan, oh bahaya Pak. Kita sulit kembali pada jalan yang benar. Pengen kita kembali tapi kok sulit ya. Kita kesenangan kita pada syahwat itu dilebihkan dibandingkan senang kita untuk kembali tobat. Ya seperti itu Pak. Itu karena apa? Ya itu tadi, syahwat gitu ya. Syahwat diutamakan dibandingkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau walaupun kitabnya itu isinya banyak hadis-hadis tidak jelas, hadis lemah, bahkan ada hadis palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi kalau isinya nasihat itu oke Pak, luar biasa, penuh dengan hikmah. Kita harus akui Pak. Ya, kita harus akui gitu ya. Ya karena memang beliau seorang faqih dan juga seorang usuli, ahli fikih dan juga ahli usul fikih, ahli nasihat juga. Walaupun dari ilmu hadis ya beliau kurang. Ya memang sulit nyari orang yang sempurna semua, itu sulit. Sulit ya mas sekalian. Beliau pernah berkata ya mas sekalian, innal aina mabda'uz zina fa hifdzuha muhim. Jadi mata itu adalah permulaan dari zina Pak. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kemaluan. Seperti itu ya mas kalian. Jadi mata itu adalah permulaan dari zina, maka menjaganya sangat penting. Wa huwa asirun min haitsu annahu qad yustahanu bih. Dan ternyata menjaga pandangan itu berat Pak, sulit. Karena memang banyak orang yang meremehkannya. Ah, cuma dosa kecil kok. Begitu ya mas kalian. Dan rasa takut ya terhadap itu jamaah sekalian, dosa karena memandang sembarangan itu diremehkan, nggak besar di dalam hati orang gitu ya. Jadi seperti itu, dan ternyata semua penyakit yang ada ternyata tumbuh dari pandangan yang keliru itu tadi. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama berzina betulan. Ternyata semua awalnya dari mata ya mas sekalian. Kan makanya kalau kita sudah melihat yang menarik kita aja mas sekalian, ya sudah kita palingkan, soalnya biar nggak berbekas di dalam hati. Jadi mata itu benar-benar bisa membuat bekas di dalam hati kita. Wah, cantik banget ya. Lagian dipandangin mulu. Nah, gitu. Ya kalau udah punya istri enak, Pak. Ya, karena Nabi sudah nyuruh begitu. Kalau sudah melihat perempuan yang membuat kita terpesona ya Mas, sekalian segera pulang datang ke istrinya. Karena apa yang dimiliki istri sama seperti yang dimiliki oleh atau yang dimiliki oleh perempuan tadi membuat kita tertarik, sama seperti yang dimiliki oleh istri kita.
maksudnya tahu. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ini penting kita semua. Dan kemungkinan dosanya mayoritas pria itu di sini, Pak. Mayoritas pria itu dosanya di sini, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menjaga, Pak. Walaupun Allah sudah menyediakan ibadah-ibadah, amal solih yang kalau kita lakukan dosa-dosa kecil kita seperti pandangan yang keliru itu jemaah sekalian akan hapus. Tapi kan kalau keseringan mandang itu akhlak ghaddul basar, memejamkan pandangan dari yang haram, itu kan butuh pembiasaan. Selagi memang dihapus dosa kecilnya. Tapi kan kalau perilaku itu susah hilang, Pak, kalau kita sendiri tidak mengusahakannya. Semoga Allah lindungi kita semua. Yang ketiga jemaah sekalian, agama kita memiliki tips yang penting jemaah sekalian agar kita terhindar dari perzinahan, yaitu memerintahkan untuk berhijab. Memerintahkan wanita untuk berhijab, menutup aurat-auratnya, dan juga mengharamkan tabarruj dan sufur. Mengharamkan tabarruj itu maksudnya adalah berhias. Jadi keluar rumah dalam keadaan berhias, keluar rumah menampakkan perhiasan. Ada juga yang mengartikan tabarruj itu keluar berikhtilat dengan pria. Jadi keluar berjalan di antara pria-pria, Pak. Ada juga yang mengatakan tabarruj itu berjalan dengan melenggak-lenggok, kayak perempuan genit gitu. Itu tabarruj, itu semua maknanya sama seperti tabarruj. Nggak lenggak-lenggok aja mas sekalian, nggak tabarruj, tapi pakaiannya itu pakaian yang indah, Pak. Yang pria, yang membuat pria itu siapa saja yang berpapasan itu kan lihat gini terus, cakep amat bajunya. Abis lihat yang make, Pak. Makanya atas bawah dilihat itu, wah pas cantik banget tambah banyak. Ya seperti itu ya mas sekalian. Walaupun dia menutup aurat, jadi ya karena itu tadi. Demikian ya. Jadi contohnya mau pakai baju warna-warni, baju yang penuh dengan bordiran misalnya, itu kan apa namanya? Bajunya aja tuh hiasan tuh, Pak. Walaupun dia nggak pakai hiasan, tapi bajunya itu hiasan. Itu tidak boleh ya mas sekalian. Termasuk perempuan keluar menampakkan aurat, menampakkan perhiasan, ya, menampakkan perhiasan. Jadi intinya jamaah dimuliakan oleh Allah. Walaupun di sini ini ada perempuannya, lihat siapa? Ada perempuannya nggak, Pak? Hah? Ada. Nah, intinya kita harus jamaah sekalian, khususnya banyak yang laki-laki di sini harus memerintahkan keluarga kita untuk menutup aurat. Udah banyak alhamdulillah kaum muslimat yang menutup aurat. Tapi juga masih banyak yang lalai untuk menutup aurat yang sebenarnya juga bagian dari aurat. Ya seperti apa ya mas sekalian, rambutnya mungkin masih terlihat. Udah pakai kerudung ya mas kan, rambutnya masih terlihat. Atau bawah dagunya masih kelihatan. Kemudian sudah pakai baju yang panjang, namun ternyata lengannya masih kelihatan. Gini nih Pak, ini kalau laki-laki kan nggak apa-apa. Sudah nutup aurat sampai bawah, namun ternyata naik motor tersingkap jamaah sekalian, telapak kaki itu aurat jamaah sekalian. Jangan bilang nggak aurat, itu aurat yang harus ditutup. Ini nggak cuma kelihatan telapak kaki, betisnya kelihatan. Dan itu nggak dipedulikan, Pak. Banyak saudara kita, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita dan mereka. Nah, kalau ini ditaati jamaah sekalian, agama kita menginginkan perempuan itu supaya tidak disakiti. Ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya kepada nabinya, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Jadi jamaah sekalian, intinya nabi dipanggil oleh Allah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan orang yang beriman, wanita yang beriman, agar mereka mengulurkan kerudungnya, bajunya, ya hijabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu lebih mudah agar mereka dikenali sebagai orang merdeka kalau zaman dulu. Akhirnya mereka tidak diganggu. Sebab kalau di zaman dahulu Pak, yang masih ada budak, hamba sahaya.
Hamba sahaya itu tidak wajib menutup aurat, nggak wajib menutup apa? Rambut, nggak wajib. Walaupun dia muslimah jamaah sekalian. Ya, jadi seperti itu. Makanya ketika dia menutup aurat berarti itu orang merdeka, jadi nggak disakiti. Nah ternyata jamaah sekalian di zaman sekarang pun demikian. Perempuan kalau memakai baju seksi itu diganggu, Pak. Minimal diperiwitin gitu. Digodain, ya, digodain, pokoknya digodain lah. Udah nggak ada harganya seperti itu, Pak. Nah, ketika dia memakai kerudung, maka satu dia akan dimuliakan, dia akan dipandang sembarangan. Nah demikian ya mas. Termasuk perempuan dilarang untuk keluar rumah memakai minyak wangi, tidak boleh. Karena kelakuan perempuan keluar rumah memakai minyak wangi itu seperti kelakuan, mohon maaf, pelacur. Yang ngomong bukan saya tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyumam mura'atin ista'tarat, ayyumam mura'atin ista'tarat, famarrat ala qaumin yajidu rihaha fahiya zaniyatun. Jadi perempuan mana saja yang memakai minyak wangi lalu dia keluar melewati suatu kaum laki-laki, agar sengaja melewati laki-laki agar mereka bisa menjumpai aromanya. Udah pakai minyak wangi sengaja berikhtilat dengan perempuan supaya mencium aromanya, maka perempuan ini adalah pelacur. Ya, perempuan yang berzina alias pelacur. Karena jadi maksudnya jamaah sekalian, bukan berarti dosanya ini seperti pelacur, dosa besar. Ya tidak. Tapi mana fahiyah zaniyah itu seperti zaniyah, seperti pelacur, karena pelakuan pelacur, kebiasaan pelacur untuk menarik hidung belang. Untuk menarik hidung belang jamaah sekalian adalah menggunakan minyak wangi. Dan minyak wangi itulah yang bisa benar-benar membuat pria kelepok-kelepok kalau ketemu, aduh wangi, seksi lagi, ya na'udzubillah. Seperti itu jamaah sekalian. Dan ya ingatkan keluarga kita jamaah sekalian, kalau kita tidak ada keperluan jangan keluar rumah. Sering-seringlah perempuan di dalam rumah. Atau seandainya kalau ada keperluan keluar, segera balik. Lebih sering di rumah waktunya daripada di luar, itu jauh lebih baik. Ini tugas kita sebagai laki-laki untuk menjaga istri kita dari, keluarga kita yang perempuan, dari api neraka jamaah sekalian. Yang keempat, syariat kita memiliki tips agar kita semua terhindar dari perzinahan, yaitu dengan cara mengharamkan ikhtilaf, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Karena campur baur termasuk jamaah sekalian, termasuk sebab yang paling berbahaya yang bisa menarik orang pada perzinahan. Termasuk paling berbahaya, Pak. Jadi sebab yang efektif, Pak, yang paling berdampak membuat orang banyak berzina ini ternyata ikhtilaf. Bercampur baur di dunia pendidikan, campur baur di kantor misalnya, bercampur baur di tempat olahraga, bercampur baur di mana? Reunian. Antum tahu, Pak? Bercampur baur di macam-macam, Pak. Makanya termasuk di tempat walimah, resepsi ya mas kalian. Nah, adapun di pasar ya itu adalah sesuatu yang sulit. Ya sesuatu yang sulit ya kita sendiri yang harus menjaga diri. Nah, makanya kalau tempat-tempat yang kita bisa ngatur ya mas kalian, kapan perempuan, kapan laki, atau di mana tempatnya laki-laki dan perempuan tidak nyampur, itu adalah kalau kita mampu wajib, Pak. Karena kita khawatir ya tamu-tamu undangan misalnya ternyata dia bercampur, kemudian saling lihat-lihatan, akhirnya banyak orang, kata-kata 1000 orang kena dosa, Pak, gara-gara tidak ghadul basar. Maka penyelenggara walimah atau sahibul hajatnya kena dosa juga 1000 orang itu. Emangnya mereka doang yang jelalatan yang berdosa? Enggak, yang menyebabkannya juga berdosa. Nah, adapun ketika dia keluar, itu kan bukan kekuasaan dia, maka jamaah sekalian itu tidak berdosa. Makanya anak-anak kita jamaah sekalian kalau bisa disekolahkan di tempat-tempat yang tidak ikhtilaf, campur baur laki dan perempuan, kalau bisa, ya, kalau bisa. Dan lucunya sekolah menganggap ya sekolah Islami, namun ternyata laki-laki dan perempuan di dalamnya itu campur baur. Loh, kok cowok cewek campur baur, ya Allah. Ini nggak Islami jamaah sekalian, nggak Islami itu namanya. Itu udah berbahaya.
Kita mendapatkan di Indonesia ini ya mas sekalian, panutan dari pondok yang tertua, termasuk tertua, tapi nggak paling tua Pak ya, termasuk tertua, yang memisahkan antara cowok sama ceweknya, ikhwan dan akhwatnya itu Gontor misalnya, yang dikenal. Nah pakai seperti itu ya mas sekalian, ya. Jadi demikian. Para ulama ternyata memiliki kalam ya tentang masalah ikhtilat ini jemaah sekalian. Mereka banyak memiliki memiliki kalam. Dari dulu para ulama tuh melarang kita dari campur baur laki-laki dan perempuan yang enggak mahram. Di antaranya Ali bin Abi Thalib berkata, "Ala tastahyuna aw taqarrun fa innahu balaghani anna nisa'akum yakhrujna fil aswaqi zahimna al-unuj." Apakah kalian enggak malu ya? Apakah kalian nggak merasa cemburu gitu? Karena saya dapat kabar bahwasannya istri-istri kalian keluar ke pasar berdesak-desakan dengan orang-orang laki-laki di sana. Kalian nggak malu ya? Nggak ada cemburu sama sekali. Kayaknya ini pasnya ini Ali ini ngomongnya ke kita. Benar itu ya Mas Gali? Ya seperti itu. Ini Ali ngomong itu di zaman sahabat masih ada Pak. Ketika zaman dulu tuh juga begitu, lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Wah lebih parah, jauh Pak, jauh lebih parah. Nah ini menunjukkan bahwa memang di zaman dulu, ya mas sekalian, ikhtilat campur baur itu sesuatu yang diingkari, mungkar. Al-Imamul Mawardi berkata juga, al-mar'atu manhiyatun 'anil ikhtilati birrijal. Kaum wanita dilarang bercampur baur dengan laki-laki. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, jadi keutamaan akhir softnya wanita, ya, karena jamaah sekalian mereka jauh dari bercampur baur dengan. Jadi akhir soft perempuan itu kalau lagi sholat akhir softnya itu lebih baik. Yang paling banyak, yang paling belakang itu lebih banyak pahalanya, paling afdol gitu ya. Karena apa? Karena jauh dari pria, dan barisan pria yang paling bagus di depan karena jauh dari perempuan ya mas sekalian. Jadi seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah berkata, mu'asyaratul rajulil ajnabiyyi lin nisa'i wa mukhalafatuhunna min a'zamil munkarat allati ta'baha ba'dul bahaim fadlan 'an bani Adam. Jadi laki-laki asing yang bergaul, berinteraksi dengan perempuan-perempuan, bercampur baur, ini termasuk kemungkaran terbesar yang ditolak oleh sebagian hewan. Sebagian hewan aja nggak suka Pak. Yang ditolak oleh sebagian hewan, lebih-lebih lagi anak Adam. Tapi sekarang anak Adamnya beda Pak ya. Anak Adamnya beda Pak. Kalah sama siapa? Hewan Pak. Sebagian hewan kata Imam itu. Menganggap bahwasannya anaknya bercampur baur dengan lawan jenis biasa aja, emang begitu kok. Begitu Pak. Dunia ini udah kebalik ya mas sekalian. Yang mengingkari justru itu kuno. Dianggap sebagai apa coba? Kalau nggak kuno, itu kuno masih penting Pak. Dianggap berlebihan, kemudian radikal, terus ekstrim amat sih ngajinya, atau apa lagi Pak? Oh ini jangan-jangan sesat nih, lu disesatkan Pak. Bagaimana pintarnya setan dan pasukan-pasukannya menggoda ya, yang buruk dianggap benar, yang benar dianggap buruk Pak. Wah itu memang sudah trik jitu dari bangsa iblis mas sekalian. Makanya kita hati-hati. Kemudian Imam Ibnul Qayyim beliau berkata, al-nisa'u lasna min ahli buruzi wa mukhalatatir rijal. Jadi perempuan itu sebaiknya tidak selalu nampak dan bercampur dengan, bukan sebaiknya ya, itu sebenarnya bukan apa ya, bukan termasuk orang-orang yang layak untuk bercampur baur dan sering keluar rumah. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau berkata, jamaah sekalian, yang disyariatkan adalah memisahi antara laki-laki dan perempuan secara umum jamaah sekalian, karena bercampurnya mereka dengan lawan jenis dikhawatirkan akan timbulnya banyak kerusakan. Banyak Pak, lemah-lemah kita. Kalau jadi memang dalam kitab-kitab fikih itu memang sudah nggak boleh jamaah sekalian.
Ya, tentang masalah ikhtilat itu campur baur, itu adalah perkara yang mungkar. Ya, maka kalau kita bisa jemaah sekalian ya kita hindari. Tapi kalau sudah telanjur ya kerja saya campur sama cowok gitu, sama lawan jenis gimana? Ya kita harus jaga bener, Pak. Karena jangan sampai kita terkena musibah dalam agama kita. Karena musibah dalam agama itu jauh lebih besar dibandingkan musibah dari fisik dan dunia kita. Jadi hati-hati. Kalau memang merasa takut, Pak, resign ya mas sekalian. Saya pernah punya murid di Ibnu tidak ada dia. Itu jadi kami punya murid dulu di Ibnu Hajar angkatan pertama SMA. Dia anak pintar aja mas sekalian. Alhamdulillah dikasih kecerdasan, anak solih baik. Ketika dia diterima di kampus Unpad, Pajajaran Bandung gitu loh. Dia nggak kuat ya mas sekalian, perempuan mahasiswa itu berani. Karena dia nggak kuat ya mas sekalian, dia mengundurkan diri. Padahal dia diterima itu, istilahnya dulu SNMPTN atau SNBK, saya lupa dulu. Diterima anak pintar ya mas sekalian. Akhirnya dia berhenti dari kuliah itu, nggak berani nih. Dan ikut lagi ya tes seleksi untuk masuk kampus negeri ya mas sekalian, diterima lagi dan diterima di tempat yang lebih aman ya mas sekalian, di Padang sana. Jadi seperti itu jamaah dimuliakan oleh Allah memang. Dan ini masih diingat ya mas sekalian, penyebab terbanyak itu dari ikhtilat. Cara urutan yang paling banyak di mana Pak? Di dunia kerja itu yang paling banyak. Ada juga yang paling banyak, tapi yang di bawahnya adalah di tempat olahraga, Pak. Contohnya di Car Free Day, itu kan campur baur. Kalau kita ke situ bukan berarti diharamkan. Ya kita ke situ tapi jaga pandangan ya mas sekali. Kemudian yang berikutnya adalah ketika reunian. Kemudian lagi yang berikutnya mas sekalian, yaitu kita diharamkan juga berjabatan tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Karena itu adalah termasuk bagian dari zina. Karena Nabi SAW bersabda, wal yadu zina halams. Tangan itu zinanya adalah menyentuh ya mas sekalian. Ya berarti kalau kita menyentuh lawan jenis yang bukan mahram itu termasuk zina. Walaupun menyentuh apa saja Pak. Menyentuh tangannya, menyentuh pipinya, apalagi Pak, cubit gitu ya. Ya pokoknya apa saja ya, telapak tangannya atau bagian tangan yang lain gitu ya. Ini nggak boleh. Nah ini juga banyak yang nggak ngerti ya mas sekalian. Iya sih, banyak yang nggak ngerti. Bahkan kalau nggak salah ya, saya pernah juga melihat orang yang kalau nggak salah guru agama itu sembarangan ya mas sekalian dalam masalah hal ini. Termasuk ikhtilat, campur baur guru agama, khususnya di salah satu kota yang saya tinggal di situ. Saya pernah ikut namanya perkumpulan guru agama sekota gitu ya, sekota yang saya tinggal di situ. Kota apa? Ya, rahasia. Ternyata guru agama itu nggak bisa menjaga diri dari masalah ikhtilat, susah. Antum tahu guru agama kalau lagi kumpul begini, istilah membahas sesuatu, itu deket-deketan ngobrol gitu, udah kayak deket banget Pak. Oh gitu ya. Ini deket ini nggak ada semeter Pak. Sentian ya. Gitu. Itu guru agama aja Pak sekalian. Ngeri. Saya ngeliat ya Allah, ngeri amat ya. Ngeri Pak. Makanya saya jarang mau kumpul begini. Pernah ngeliat ya Allah, ya kita agak menjauh karena bahaya. Emang dikira nggak bisa nyetrum Pak. Guru agama juga bisa nyetrum Pak. Masih pada muda-muda ya Pak sekalian. Nah jadi demikian. Nah apalagi nih masalah apa tadi, jabatan tangan pun demikian. Jadi jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu lebih baik ditusuk ya kepalanya dari jarum besi ya mas sekalian. La yu'ta'ana fi ra'si ahdikum bimikhiyatin khairun lahu min ayyamas samratan la tahillu lahu. Andai kata seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih mendingan daripada dia menyentuh perempuan yang gak halal bagi dia. Nabi kita saja SAW itu adalah teladan kita terbaik Pak. Pada prosesi bai'at
Baiat itu adalah janji setia menetapi syariat. Itu beliau kalau dengan laki-laki berjabatan tangan. Tapi kalau dengan perempuan, beliau nggak mau berjabatan tangan. Walaupun kaum wanita berkata, Allahu wa Rasuluhu arhamu bina. Allah dan Rasulnya lebih sayang terhadap kami. Maksudnya wanita-wanita ini pengen jabatan tangan kayak laki-laki. Terus Nabi tidak mau. Sesungguhnya ucapan saya membeat kaum wanita 100 orang sama seperti membeat 1 orang. Sudah, saya anggap kalian sudah baiat dengan saya, berjanji setia dengan, udah cukup. Nah kalau laki-laki salaman ya mas sekalian. Nah Nabi saja nggak mau Pak, padahal syariat termasuk datangnya dari beliau. Seandainya beliau pengen mengecualikan, beliau boleh, tapi umatnya nggak boleh. Seperti kalau beliau boleh menikah lebih dari 4, umatnya nggak boleh, bisa Pak. Tapi Nabi nggak memanfaatkan itu jamaah sekalian, karena memang Allah yang nggak menyuruh, Allah nggak memperbolehkan. Begitu jamaah sekalian, agar menjadi apa? Teladan bagi umatnya. Ternyata umatnya nggak mau meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Senangnya salaman ya. Dan ulama menjelaskan jamaah sekalian tentang masalah jabatan tangan. Ketika memandang saja itu diharamkan, lalu menyentuhnya itu lebih nyetrum Pak, itu juga lebih diharamkan. Lebih nyetrum mana Pak? Antum lebih nyetrum, maksud mana nyetrum apa? Lebih nyetrum mandang atau megang Pak? Megang kan? Memandang saja itu diharamkan kata ulama. Lebih lagi apa namanya merusak Tuhan. Jadi termasuk dalilnya adalah dengan menggunakan qiyas aulawi. Jadi seperti itu. Sabun. Oke. Kita dengarkan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على رب هذه الدعوة التامة والصلاة صلة الفضائل
Cara yang lain jamaah sekalian agar kita terjaga dari perzinahan adalah agama kita mengharamkan komunitas safar tanpa mahram. Itu untuk menjaga kehormatan dia. Soalnya kalau dia dengan mahramnya akan dijaga, Pak. Dia sendiri terjaga dan dijaga. Ya, dijaga dari laki-laki yang dia temui di jalan, Pak. Ini baik safar dengan menggunakan kendaraan darat, laut, dan udara. Jadi perempuan dilarang bepergian. Apalagi bepergian nggak darurat, Pak. Ya termasuk untuk haji wajib saja sebaiknya jangan. Haji wajib, ya jangan, Pak. Hanya bepergian yang darurat yang dia boleh safar sendirian. Seperti dia lari dari negeri kafir. Dia beriman, lari menyelamatkan agamanya dari negeri kafir. Ada temannya nggak? Ya susah. Ya sudah nggak apa-apa, dimaafkan dia. Tapi kalau ini jamaah sekalian jangan. Tahukah jamaah sekalian? Ratu Elizabeth, ya kalau masih ada, ratu lah. Ratu di dunia ini siapa sih? Mungkinkah dia akan pergi ke swalayan sendirian, Pak? Mungkin nggak jamaah sekalian? Ya Ratu Elizabeth kalau masih ada. Nggak mungkin, Pak. Karena apa? Soalnya kalau dia sendirian, dia pasti dikatakan sebagai nggak dimuliakan. Jadi dikawalnya dia oleh pengawal itu adalah dalam mereka memuliakannya. Nah ternyata perempuan memuliakan wanita itu seperti itu juga sama. Ini perempuan-perempuan banyak nggak mau dimuliakan, tapi menganggap bahwasannya Islam yang merendahkan wanita, kan kurang ajar itu. Lihat, perempuan dan juga laki-laki yang tidak ngaji, Pak, yang tidak sinari dengan wahyu, itu justru menyerang balik pada agama kita. Nauzubillah. Padahal itu sebenarnya agama kita itu sudah benar-benar meninggikan derajat itu ketika di zaman jahiliyah. Ya. Kemudian agama kita jamaah sekalian menyuruh dan mewajibkan kaum wanita taat kepada suaminya. Ya, para istri taat pada suaminya dalam urusan ranjang. Harus nurut. Nggak boleh nggak nurut. Karena bahaya kalau pria itu tidak ditaati, Pak. Apalagi dalam urusan ranjang. Nah, pokoknya agama kita nggak membatasi, Pak, belum umum. Pokoknya setiap dia tidak taat, dia kena dosa besar, Pak. Ya, karena Nabi nyuruh seperti itu dan dilaknat oleh malaikat sampai kapan? Sampai subuh. Kalau nolaknya tuh malam, Pak, umumnya kan malam, Pak. Maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kalau dia nolaknya siang, Pak, akan dilaknat sampai kapan? Sore, Pak. Kalau dia siang malam nolak, jadi dilaknat 24 jam. Besok lagi nolak, Pak, dilaknat lagi 24 jam. Laknat itu dalam agama, Pak, itu adalah termasuk kabirah minal kabair. Dosanya nggak kecil, gede. Bahkan ada hadis menunjukkan bahwasannya, saya nggak membawakan hadis di sini, Pak, saya lupa, nggak sempat saya. Jadi ada hadis menunjukkan perempuan yang nolak diajak hubungan ranjang oleh suaminya, itu dia sholatnya, amal ibadah sholat tidak naik walaupun sejengkal ke atas, Pak. Artinya nggak diterima jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ibadah sholatnya dia nggak diterima, maksudnya bukan berarti nggak sah. Ibadahnya sah, mana sah itu adalah untuk urusan dunia, tapi untuk dia diterima di hadapan Allah enggak. Sampai suaminya ridho. Begitu jemaah sekalian. Mungkin wah berarti jadi dia mungkin ini termasuk hadis yang menurut kaum wanita menghinakan ini, merendahkan. Enggak. Ini justru memuliakan dia. Dia kalau ingin mendapatkan sayang dari suami ya begini dulu, taat. Betapa banyak wanita-wanita tidak mendapatkan sayang dari apa? Tidak dicintai. Ya tidak disayangi oleh suaminya. Suaminya kalau ketemu dia marah terus. Ternyata Pak, sebabnya cuma ini, Pak. Nolak mulu ya Mas kalian. Kan ada kisah tuh perempuan yang nggak mau diajak selama setahun, Pak. Alasan apapun itu. Ya kadang laki-laki itu juga menginginkan sesuatu yang nggak lebih parah daripada bercerai. Udah sabar aja, sabar dia. Tapi itu tadi, ya ketika berhubungan jadi keras, jadi kayak perawan lagi, Pak. Dan juga selama setahun ditolak itu suaminya marah-marah mulu. Ya iyalah. Gimana cara biar suami nggak marah? Dikasih terus. Ya, seandainya nolak ya menolak dengan cara yang baik.
Tolak dengan cara yang baik terserah, itu harus diajari ya mas sekali. Supaya suami walaupun nggak dapat haknya saat itu, ya karena mungkin terlalu sering, jadi kalau nolak yang baik supaya suami nggak marah, dia nggak bisa menetapi kewajibannya, nggak menetapi haknya suami, tapi suami nggak marah, dia nggak kena laknat insya Allah. Karena tidak marahnya suami berarti suami sudah ngalah. Loh begitu jemaah sekalian. Nah seperti itu ya. Jadi ternyata suami berzina di luar, jajan di luar, itu juga ternyata ada andil juga dari sang istri yang tidak mau melayani suaminya. Bisa jadi sang istri kena dosa bagian dosa zinanya suami, ya kalau suaminya sampai jajan di luar. Nauzubillah. Baik, kita lanjutkan. Masih ada Pak? Gitu ya. Baik, silakan di jamaah ada yang mau bertanya. Mau Pak? Saya punya ponakan laki ini, dia nggak menikah, jadi harta kaya. Nggak mau nikah Pak? Ya. Sayang banget. Tanya kenapa menikah? Dia tarik. Mungkin dia nggak kenal. Gantung nggak nanya Pak? Kenapa alasannya? Cuma nangis. Nah itu perempuan yang meninggal, kakak meninggal, kan nggak punya. Karena bisa bahkan kalau kita juga bisa bahkan ada. Yang tuh tanyain apa? Ya akan bisa dia meninggal. Kenapa? Katanya bisa meninggal. Kalau dia sudah meninggal, hartanya buat siapa? Orang tuanya udah nggak ada. Berarti saudara-saudari kandungnya dia ada nggak? Meninggal semua? Oh, kesempatan itu. Berarti kalau saudara-saudari kandungnya nggak ada, berarti keponakan dia laki-laki. Kan saudara kandungnya pernah ada nggak? Kakaknya, kakak laki-laki ada? Ada saudara kandung laki-laki nggak? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada berarti pindah ke paman kandungnya, saudara laki-laki ayahnya. Kalau ada berarti itu bisa. Kalau nggak ada berarti anaknya paman, anak laki-lakinya paman. Pokoknya jadilah jalur laki-laki murni ya mas. Gitu Pak. Kali aja antum dapat. Waduh. Berhak itu. Lagi bikin amplop itu. Aneh. Ternyata dari saudara jauh yang dapat Pak. Nah, gitu. Jadi sepupu, paman, saudara kandung itu termasuk ahli waris semua Pak. Namun ahli waris kan nggak semuanya dapat. Karena ada yang lebih dekat, yang lebih dihargai oleh agama kita dilihat dan menghalangi yang lain, berarti sudah. Begitu Pak. Mudah-mudahan antum dapat Pak. Ada lagi Pak? Lah tumben. Tumben antum gak nanya. Ya udah kalau nggak ada saya terusin nih. 3 lagi Pak ya. Cara Islam yang lain agar orang terhindar dari zina yaitu melaksanakan kewajiban mabit di istri-istrinya, di antara istri bagi yang poligami Pak. Jadi jangan sampai istri yang terakhir saja yang dimabitin Pak. Apa arti mabit? Yang bermalam di situ. Istri yang pertama juga masih mau berhubungan. Jadi saya sarankan wajib bagi kaum laki-laki yang ingin poligami belajar fikih poligami. Karena fikih poligami itu tidak ada dalam fikih nikah. Beda Pak. Ada fikih poligami sendiri Pak. Karena diwajibkan dia untuk adil. Dalam hal apa wajib adil? Dan kalau dia tidak bisa adil dalam 2 hal ini Pak, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan sengkleh. Orang Betawi bilang sengkleh itu maksudnya wahadu syiqqaihi ma'il, wahadu syiqqaihi ma'il. Jadi siapa saja punya 2 istri lalu dia lebih condong pada salah satu istri yang lain, pada salah satu istrinya kemudian meninggalkan yang lain, dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan salah satu tubuhnya itu miring Pak, sengkleh nih. Orang Betawi miring jalannya. Jadi orang nanti di hari kiamat itu dibangkitkan dalam kondisi beda-beda. Berarti kalau antum nanti kalau kita lihat di hari kiamat Pak, ada orang jalannya begini-gini Pak. Oh berarti dia dulu poligami nggak adil.
Kalau orang yang adil tuh tegak Pak, lurus. Oh gitu, di bawah dia. Karena dia memang jihad dulu supaya bisa adil. Adil pertama dalam nafkah pasti. Istri pertama dinafkahi, yang berikutnya dinafkahi, semua dinafkahi, empatnya dinafkahi. Aduh, saya cuma punya satu, ya kenapa? Poligami. Poligami juga butuh ya mas kalian kekuatan ekonomi gitu ya. Ya kalau nggak bisa memberikan nafkah pada istri, salah satu istrinya, dia minta ridho, dia minta maaf. Supaya nanti dia ada diazab di sisi Allah. Loh kan sampai kayak gitu Pak. Dan adil dalam nafkah itu tidak harus sama, akan tapi sesuai kebutuhan. Terkadang juga sesuai dengan kerelaan. Gitu Pak ya. Kan nggak mungkin istri pertama yang anaknya 4 misalnya, sama nafkahnya dengan istri yang belum punya anak. Itu sama, itu berarti nggak adil loh. Jadi adil dalam syariat itu sesuai, ya dalam hal ini tidak harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yang harus adil adalah dalam mabit. Harus Pak, harus mabit. Dan ulama menjelaskan dalam kitab-kitab fikih, kalau bisa jangan terlalu lama tidak dimabitin. Kalau istrinya 4, berarti sehari istri yang pertama, besoknya istri yang kedua, besoknya istri yang ketiga, besoknya istri yang keempat. Jadi setiap istri itu dapat 4 hari sekali. Walaupun ketika mabit menggilir istrinya, itu tidak harus, kalau Allah bilang tidak harus yang namanya berhubungan intim. Pokoknya nemenin dia aja udah, ngajak dia ngobrol, begitu ya mas kalian. Karena keberadaan kita di sisi mereka semua itu kenyamanan bagi mereka, itu wajib bagi kita Pak. Walaupun udah mohon maaf, udah kurang hasratnya dengan yang pertama, tapi harus dikunjungi, diajak tidur bareng, maksud tidur bareng, ngobrol gitu. Dan ulama bilang ketika dia, jamaah sekalian, sedang giliran ke salah satu istri, dia tidak boleh datang ke istri yang lain, kecuali cuma sebentar. Oh maaf, punya tas mas ketinggalan, HP mas ketinggalan Pak, ini ya sebentar ya, izin dulu Pak. Loh, selama ini yang izin itu istri izin ke kita Pak. Tapi kalau untuk izin ya, saya ke sono dulu ya sebentar. Izin ke sono sampai berhubungan intim nggak boleh Pak. Nggak boleh Pak. Termasuk ketika kita lagi di sini, di istri yang pertama, itu nggak boleh kita chat terus sama istri yang berikutnya Pak, yang lain. Nggak boleh Pak. Itu hak yang kita kunjungi. Ya, walaupun kita cuma tidur doang, ya makan, yang keberadaan kita di dia itu benar-benar menyenangkan loh. Itu wajib. Nah, pol-polnya 8 hari sekali lah. Istri sini 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Nah, habis itu berarti berapa? 8 hari sekali tuh istri yang gitu Pak. Jadi begitu, jangan lama-lama Pak. Itu adalah kewajiban kita. Kalau lama-lama gimana caranya? Ya antum minta izin, kalau dia ridho aman, nggak disiksa kita di hari kiamat. Namun ada 2 jemaah sekalian yang kita tidak diwajibkan adil, karena bagi pria nggak mungkin bisa adil sampai kiamat. Yaitu yang pertama cinta, nggak mungkin kita bisa adil, dan itu dimaafkan oleh Allah dan kita nggak disiksa. Kan nggak bisa istrinya 4 dibagi seperempat. Mesti ada yang lebih gede Pak, benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Antum nggak tahu gimana Pak? Sama kayak saya Pak. Sama, saya nggak tahu. Itu nggak apa-apa jemaah sekalian. Itu yang pertama cinta. Terus yang kedua mohon maaf jima. Ya tadi karena jima itu tidak harus adil. Ketika dikunjungi jima, nggak harus begitu Pak, nggak. Yang penting kunjungi saja tapi tidak harus jima. Dan seandainya berjima hanya di istri yang terakhir saja, atau ketiga dan keempat, yang 1 dan 2 enggak, maka dia tetap dikatakan adil. Begitu Pak. Tapi juga jangan kelamaan, apalagi istri yang pertama dan kedua masih bisa berhubungan Pak. Dia juga perlu kita jaga kehormatannya. Kita ajak juga berhubungan. Kalau dia nggak mau ya sudah, berarti dia memang dia nggak apa-apa lah, nggak mau sama dia, tapi kan ada yang lain. Begitu jemaah sekalian. Gitu aja, jelas nggak Pak? Itu 10 menit Pak, fikih poligami. Ya, ini sisa-sisa yang pernah ngajar, tapi saya belum praktisi. Berarti masih apa?
jarkoni, iso ngajar tapi belum bisa ngelakoni. Ya, masih cemen ya mas kalian. Itu takdir ya mas kalian. Takdir. Takdir kalau nggak ditakdirkan mau diapain aja. Tapi kalau sudah ditakdirkan pak, nggak ngomong itu jadi pak. Tapi biasanya suka ngomong, kagak jadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada kekurangannya mohon maaf. Iya, semoga Allah memberikan kita taufiknya dan juga Allah jaga kita dari perzinahan selama hayat masih di kandung badan. Nggak pernah kita berhubungan kelamin melainkan dengan perempuan yang halal dengan kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita dan kerabat kita serta seluruh kaum muslimin dari perzinahan agar kita bisa selamat dunia akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.